plan aset. Yang kedua, sumber daya alam, natural resources. Yang ketiga, itu intangible asset. Ya. Nah, ini plan aset ini apa? Ini boleh dibilang dia aktifnya yang punya wujud. Saya sebutnya langsung aja, aktiva berwujud. Apa contohnya? Contohnya land, terus building, equipment, mesin, vehicle. Nah, itu contoh-contoh plan aset. Nah, natural resources ini sebetulnya sama aktiva berwujud juga. Jadi memang aktiva berwujud ya memang ada wujudnya gitu. Cuman contohnya apa? Contohnya kalau ini tambang. Ya, misalnya saya punya tambang batu bara, ya, tambang nikel dan lain-lain. Tapi intinya dia fokusnya ke tambang. Nah, satu lagi intangible asset ini aktiva tidak berwujud. Artinya apa? Ya memang nggak ada wujudnya secara fisik gitu. Wujud secara fisiknya kalau kayak mesin, building ya bisa kita lihat gitu. Tapi kalau intangible asset ini nggak ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya lisensi itu kita beli lisensi itu aktiva tetap intangible asset. Kita beli franchise itu intangible asset. Hak cipta ya, ya. Paten ya, copyright ya, hak produksi, trademark, merek dagang itu pun semuanya aset. Jadi ini adalah aset yang nggak punya wujudnya. Nah, sekarang topiknya tentang plan aset. Plan aset itu ada tiga kejadian. Yang pertama, perolehan. Yang kedua, ada yang namanya depresiasi. Depresiasi. Yang ketiga, ada yang namanya retirement. Jadi sebetulnya di setiap kasus ini 1, 2, 3, plan aset, natural resources, ini aset, isinya 3. Ada kapan belinya, ada nanti yang namanya depresiasi, ada yang namanya retirement, penghapusan. Ya. Nah, perolehan, kenapa? Ya, perolehan atau pembelian lah. Pembelian asetnya. Nanti di sini saya ajarin juga jurnalnya. Ya. Nah, yang kedua ada yang namanya depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Kalau retirement ya penghapusan. Penghapusan juga nanti di dalamnya ada beberapa jenis juga. Nah, penyusutan ini ada beberapa metode. Yang pertama ada metode yang namanya straight line. Yang kedua ada yang namanya unit of activity. Yang ketiga ada yang namanya double declining balance. Sekarang saya mau pakai contoh exercise 96 cerita tentang perolehan sampai mendepresiasi gitu. Nah, sekarang coba buka E96 coba. Exercise 96. Ya, halaman 463.
halaman 463. Ini belum ketemu. Yang berapa sih? Di buku kamu ada halaman 463 nggak? Coba. Halaman 463. Udah buka halaman 463? Udah, ini. Udah. Nah, di bawah sana ada exercise 96. Yang purchase a new merchant ya. Bukan exercise 9 strip 6. Yang Sanadu Nah, purchase. itu dia. Oke ya? Ya. Nah, ini nanti saya bakal bikin 2 model. Yang pertama gini, Sanadu katanya membeli mesin baru 1 Oktober 17. Cost-nya 96. Mesin diestimasi punya nilai residu sebesar 12.000. Mesin diperkirakan bisa digunakan 10 jam. 10.000 jam kerja selama 5 tahun. Nah, jadi ini saya bikin 2 model. Yang pertama, misalkan mesin dibeli di 1 Januari 2007. 17. Nah, dia bilang harga mesin itu katanya 96.000. Jadi kalau misalnya belinya 1 Januari, maka 1 Januari 17 kamu akan bikin jurnalnya apa? Kalau beli mesin. Jurnal beli mesin apa? Beli mesin. Plan aset. Salah. Plan aset sama apa coba? Jurnalnya bagaimana? Ini paling basic nih. Pertanyaan paling basic. Harusnya dari pertemuan kedua tuh udah bisa ini. Dia kan ini berarti kan mau buat beli mesin berarti kan supply kan ya? Supply ya? Supply, coba. Atau equipment? Ya, equipment boleh ya, tapi bukan supplies ya. Ini jurnalnya equipment pada kas gitu. Equipment pada kas sebesar berapa? Sebesar 96.000. Nah gitu. Equipment pada kas sebesar 96. Nah, di sini ada cerita, ada yang namanya nilai residu. Jadi di sini ada informasi namanya nilai residu, residual value. Residual value, kadang suka pakai namanya salvage value. Kadang suka pakai namanya nilai sisa. Ya. Apa ini nilai sisa? Ini adalah nilai dari equipment di akhir masa manfaat, di akhir yang namanya useful life. Ya, karena kalau kamu punya mesin, kayak tadi di sini dibilang ada umur useful life 5 tahun. Nah, bayangkan kamu punya mobil aja, 5 tahun dipakai, ya kemampuannya makin lama makin menurun, makanya didepresiasi. Nanti di tahun kelima, pasti nilainya udah nggak akan 96.000 lagi, misalnya kalau kamu beli mobil harganya 96. Ya, atau beli mobil harganya 100 juta, 5 tahun lagi belum tentu 100 juta. Ya. Jadi useful life-nya 5 tahun. Ya. Nah, di sini nilai sisanya tadi
nanti ternyata cuma 12.000. Ya. Nah, useful life dalam tahun 5 tahun. Ya, tapi kalau di sini dibilang ada 5 tahun, di sini juga ada yang namanya useful life dalam bentuk unit. Ya, dalam bentuk unit boleh dibilang katanya mesin itu bisa bekerja untuk 10.000 jam kerja. Ya. Gas mendepresiasi, nilai mesin kamu yang tadinya 96 harus diubah menjadi 12, lama-lama harus turun menjadi 12. Nah, cara menurunkannya itu melalui proses yang namanya depresiasi. Ya, atau penyusutan tadi. Nah, penyusutan depresiasi yang pertama ada metode yang namanya straight line. Atau ini garis lurus namanya. Nah, metode garis lurus, cara menghitung depresiasinya gini. Depresiasi per tahun sama dengan nilai aset dikurang dengan residual value dibagi sama useful life. Jadi nilai asetnya 96.000, nilai residunya 12.000. Dibagi 5 tahun. 84 dibagi 5. Jadi 16.800 itu. 16.800. Jadi kamu setiap tahun tuh, misalnya kalau ditanya berapa sih depresiasi tahun 17, jurnalnya jadi gini. Biasanya dibuatnya di 31 Desember. Jadi jurnal kamu nanti harus saya tambahkan 31 Desember 17, jurnal kamu depreciation expense pada yang namanya accumulated depreciation. Nah, berapa nilainya? Ya setahunnya 16.800. Gitu. Nanti lewat setahun lagi, apa yang kamu lakukan? Ya kamu depresiasi lagi. Depreciation expense pada accumulated depreciation lagi 16.800 lagi, terus aja gitu. Ya, jadi akibatnya apa? Ini pokoknya 31 Desember 18 kayak gitu. 31 Desember 19 diulangin lagi. Depre expense pada accumulated depreciation tuh 16.800 itu. Jadinya nanti kalau di laporan keuangan, nanti nilai equipment kamu jadi gini. Equipment, misalnya saya ambil tanggalan, 31 Desember 17, tadinya punya 96.000. Nah, dikurang sama akumulasi depresiasi. 16.800. Ya, jadi 79.200. Terus 31 Desember 18, 96.000 juga. Dikurangin akumulasinya. Tadi udah 16.800, ya, tambah lagi 16.800. Jadi kamu punya 33.600. 96.000 dikurang 33.600. Dapatnya 62.400. Nanti 31 Desember 19, 96.000 lagi, ya susutnya 33.600, akumulasinya udah ditambah lagi. Akumulasi kan artinya dikumpulin terus, ditambah lagi 16.800. Jadinya 50.400.
Jadi ditambahin apa sih itu dari 16.800? Ini akumulasi, ini tuh sebetulnya T-account itu. Jadi akumulasinya tambahin terus. Ya, jadi 96.000 dikurang 50.400, 45.600, terus 96.000 dikurang lagi, 54.000-nya nambah lagi, 16.800 lagi. Setiap tahun susut 16.800. 28.800. Nah, T-account gitu ya. ya, itu sebetulnya itu di account. Jadi 16.800 ditambah 16.800. Tahun depan tambah 16.800. Terus tanggal 31 Desember 20 sama. 31 Desember 21 juga sama. Bikin jurnal gini terus. Jadi sampai nanti akhirnya 96 dikurang 84 tuh. Jadi nilai akhirnya tuh sesuai nilai sisa 12.000 nantinya. Coba sampai sini dulu gimana ya? Tadi SBY ini biasanya dicari account-nya dari sampai kapan ini nih? Ya. Karena kamu umurnya 5 tahun, kamu menjurnal gininya 5 tahun. Oke. Jadi jurnal ini dibuatnya selalu selama 5 tahun pasti akan bikin jurnal depresiasi akumulasi. Depresiasi akumulasi. Terus saja. Selama 5 tahun itu. Cuman kalau lagi di ujian ya tergantung dimintanya yang tanggal berapa gitu kan. Oke. Ini baru yang straight ini ya, tentang straight line aja yang di sini deh, yang Straight line yang paling gampang. Straight line paling gampang. oke, sudah ngerti sih. Kalau kuliah tuh biasa kamu gimana? Belajarnya perhatiin nggak? Nggak ya? Sempat kayak beberapa aku masuk, cuma udah besok-besoknya tuh lupa. Nggak Tapi masuk, pas masuk. nggak semuanya gitu. Pas masuk perhatiin nggak? Nggak semuanya. Hah? Merhatiin nggak? Nggak ya? Nggak semuanya. Saya juga ada ngalamin anak-anak yang saya tahu gitu, ada anak-anak yang kalau di kelas juga, kalau lagi online ini dia tidur kerjaannya. Ada yang saya tegur habis-habisan, saya tegur ada. Bahkan ada yang saya bilangin kalau kamu gaya belajarnya gitu, saya cut les ya. Saya nggak mau ngelesin anak yang nggak serius gitu, percuma. Gitu. Ada satu yang berusaha sebisa mungkin, berusaha gitu, tapi ya lama-lama juga malas juga, akhirnya dia berhenti kuliah, pindah ke jurusan yang lain. Ulang dari awal dong. Ya nggak masalah buat dia mungkin, karena mungkin dia lebih senang di jurusan yang lain gitu. Tapi gitulah kuliah tuh, maksudnya ya kamu juga lagi masa-masanya masa-masa susah, online mah semua juga susah gitu, tapi ya harus belajar tetap. Gitu. Harus ada kesadarannya. Soalnya kayak kalau kuliah mah saya nggak mungkin ngejar anak les gitu. Biasa di Unpar pun sama, saya juga nggak ngejar anak les gitu. Anak les yang anak les yang menyusun. Jadi anak les yang minta, kalau dia ngerasa kurang dia akan minta tambahan langsung gitu di minggu itu juga gitu. Jadi setiap minggunya selalu konstan, kalau kurang mereka minta tambahan, tapi mereka benar-benar paham sama materinya. Makanya kemarin kalau kamu tahu isi chat saya, ya anak udah ada beberapa yang ngomong saya, kok ini ujian udah oke, saya dapat 98 di ujian. Itu ujian Unpar tuh ujian yang benar-benar susah gitu. Yang mereka bisa overcome sampai akhirnya dapat 98. Mereka juga cuma 8 soal 4 soal gitu kan ya?
Kenapa? Oh enggak, Unpar mah tuh gila, soalnya nggak kayak kamu. Unpar tuh, maksudnya saya bukan ngeremehin BINUS ya, maksudnya cuman kamu ujian 7 dikasih tanggal 7, kumpulin tanggal 14, bener nggak? Mm-mm. Unpar ujian hanya 100 menit loh. Oh, dimenitin aja gitu. Dimenitin 100 menit. Dikasih 20 isian 3 esai dalam 100 menit. Dan isiannya tuh kalau saya lihat soalnya itu isian susah gitu. Bukan isian yang tinggal jawab mikir apa jawab gampang gitu. Enggak, beserta jebakannya semua ada semua di sana. Jadi 20. Kalau PG juga kan gampang ya, PG bener gak? Hmm. Kalau PG tinggal kamu bisik sama teman kamu, nomor 1 apa tinggal kamu dia jawab A ya kamu buletin A, bener gak? Diawasin gitu dari pengawasnya gitu. Ada Online. pengawas online on cam ya itu yang pertama. Terus apa? Yang kedua, ujiannya udah nggak ada PG. Nggak ada PG. Oh, kamu tinggal nembak jawabannya A, B, C, D itu udah nggak ada sekarang di Unpar. Semua ujiannya isian. Jadi, kalaupun soal hitungan gitu ya, kayak misalnya ditanya berapa depresiasi. Nah, mau nggak mau, kalau PG kan tinggal nembak juga langsung jawab. 16.800 bisa kan cepet kan. Kalau di Unpar udah harus ada hitungannya juga, caranya harus lengkap. Lebih kejam dari Mereka ujiannya bukan Google Form lagi. Bukan Google Form, jadi mereka ujiannya begitu ujian baca soal mereka harus tulis kertas, udah tulis kertas mereka harus sisain waktu 5 menit buat foto apa tugas. buat foto kertas mereka, cam scanner dan upload. Begitu beres mereka nunggu lagi soal berikutnya langsung gitu 100 menit. Untung aku milih BINUS. Ya bukannya gitu juga gitu, bukannya itu masalah ngomong tentang excellency, tentang supaya apa semua punya kemampuan yang excel yang lebih dari yang lain gitu, makanya harus berlatih. Nah tapi saya nggak bilang itu anak saya ada 98, saya nggak bilang semuanya 98, anak saya juga kan ada ratusan gitu. Makanya saya bilang kamu juga, saya jarang ngelesin yang private. Dalam satu kelas murid kelas saya satu grup itu hampir 18 orang kan bro. Murid saya 150-an gitu. Jadi ya mereka dengar benar-benar gitu. Bahas benar-benar, diskusi benar-benar gitu. Jadi apa ya di kuliah tuh seperti itu gitu, yang saya mau tunjukin tuh. Jadi di tempat lain tuh saya yakin di kampus kamu juga banyak lah pasti ya, anak lain juga pada belajarnya benar-benar kamu harus ekstra nih gitu, jangan santai. Udah nggak bisa gaya SMA, oh nanti sistem kebut semalam, udah nggak bisa sih untuk saya. Berat. kamu lihat kamu lihat tebalnya buku kamu juga bukan bahan yang bisa habis malam, bener gak? Iya, tebel banget. Iya, udah tebal bahasa Inggris kan. Iya. Nah yang kedua namanya unit of activity. Diasumsikan mesinnya digunakannya 1.700 jam. 1.700 jam. Jadi gini, kalau unit of activity, jadi dia harus dihitung berdasarkan aktivitasnya. Jadi dia ngitung depresiasinya per apa? Ya per unitnya. Ya, per unitnya. Dia unitnya pakai jam di sini. Jadi kamu ngitungnya sama kayak tadi, 96.000. Ya, rumusnya nilai perolehan atau nilai beli tadi dikurang sama nilai residu. Tiga gema nggak? Nah, baru enggak. Dibagi sama total unit. Ya, nilai perolehan Nilai nilai perolehan 96.000. Nilai residunya 12.000. Total unitnya 10.000 unit. Maka satu unit itu dihitung-hitung nanti dapatnya 8,4 dolar per unit. Ini teh tahu dari mana? Di bawah 10.000 working hour. Oh, 10.000 jam. Jadi 8,4 per jam.
Jadi kalau ditanya, berapa sih depresiasi tahun 2017? Karena 31 Desember 2017 mau disusutin. Jurnalnya semua sama tuh, kayak yang ini, depreciation expense pada accumulated depreciation. Sebesar berapa? 8,4 dikalikan dengan jumlah jamnya ada 1.700. Kamu lihat di sana keterangan selama tahun 17 dia pakainya 1.700 jam. Jadi besar susut kamu, penyusutan kamu ya tinggal 8,4 dikali 1.700. Angkanya jadi 14280. Ya, jadi yang ini nggak menentu. Kalau tahun 18 misalnya, ini misalkan ya, saya bikin lagi. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya, misalkan kan susutnya 8,4 per jam. Ternyata sekarang pakainya 2.300 jam. Maka ya kamu kalikan dengan 2.300. Jadi penyusutan tahun ini 8,4 dikali 2.300. Dapat nilainya 19.320. Ya, itu. Jadi kalau ditanya nanti di SFP berapa nilai equipment? Ya sama kayak tadi, equipment. Itu yang 2.300 tuh yang mana sih? Enggak, saya misalkan itu enggak ada. Oh. Nah, 31 Desember 17, equipment kamu 96. Tahun 17 kamu baru depresiasi 14.280. Ya, maka nilainya artinya equipment kamu lagi berapa? Lagi 81.720. Nah, 31 Desember 18. 96.000. Ya. Di akumulasi depresiasinya ya tadi 14.280 ditambah 19.320. Dapatnya 33.600. Ya, jadi 96.000 dikurang 33.600, nilainya sisa 62.400. Gitu. Nah, ini nama lainnya 81.720 disebut juga nilai buku atau yang namanya book value. Jadi kalau ditanya berapa sih book value 31 Desember 17, namanya atau besarnya 81.720. Ya, berapa book value 31 Desember 18? Ya 62.400. Itu book value. Gitu. Oh, sampai situ dulu. Kalau ini tuh kan berarti selama 2 tahun kan? Yang mana? Ini. Ya, saya ngitungnya baru 2 tahun sebetulnya. Oh. Dia akan disusutkannya berapa lama? Nah, yang ini bukan 2 tahun, tapi sampai jamnya pakai 10.000. Saya baru pakai 1.700, saya baru pakai 2.300. Artinya masih punya sisa 6.000-an jam lagi lah. Gitu. Ya. Nah, nomor 3, ada yang namanya double declining balance. Ya, double declining balance. Nah, ini dia punya rumus yang berbeda. Rumus yang berbeda gini. Yang pertama, karena dia namanya double, ya, yang harus kamu kerjain pertama kali, itu cari yang namanya rate depresiasi. Ya. Rate depresiasi itu 2 dikali 100% dibagi tahun. Ya, dibagi tahun. Atau dibagi useful life. Jadi 2 dikali 100%, useful life-nya punya berapa? Punya 5 tahun. 5 tahun. Artinya kalau dihitung, rate depresiasi itu 40% per tahun.
Itu yang pertama. Jadi setahun itu susutnya 40%. Nah, cara ngitung depresiasinya, itu sama dengan rate depresiasi dikalikan dengan yang namanya book value. Ya. Apa itu book value? Tadi kita udah lihat. Book value itu, kalau di laporan keuangan sebelumnya, book value itu yang ini kan 81720. Dapat dari mana? Cost dikurangin akumulasi depresiasi. Ya, jadi yang namanya book value itu ya, dapat dari cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi kalau saya tanya, berapa sih expense tahun 2017? Ya kamu rate-nya, ya tadi rate depresiasi dikalikan dengan book value, cost dikurangin akumulasi depresiasi. Rate depresiasinya berapa? Barusan 40%. Cost-nya berapa? 96. Akumulasi depresiasi waktu awal tahun ini belum ada sama sekali, belum pernah depresiasi. Jadi kamu hitung 96.000 dikali 0,4. Jadi tahun ini masih 0. Makanya kamu kalikan, tahun ini dapat susutnya 38.400. Selanjutnya, Depres Expense 2018. Sama, 40% dikali 96. Nah, tapi dulu udah pernah depresiasi kan, 38.400 kan? Tahun kemarin kan depresiasinya 38.400. Jadi kamu kurangin 38.400. Jadi 96.000 dikurangi 38.400 dikali 96.000 dikurangi 38.400 dikali 0,4. Artinya tahun ini susutnya 23.040. Nah, nanti kalau ditanya berapa sih depresiasi expense 2019? 40% dikali cost-nya 96 dikurang akumulasi depresiasinya berapa? Kamu hitung. Dulu punya 38.400, terus barusan ditambah 23.040. Jadi akumulasi depresiasinya 61.040. Jadi 96.000 dikurang 61.040 dikali 40%. Dapat 13.984. Ya, jadi kalau ditanya lagi, berapa depresiasi expense 2020? Ya, dan seterusnya gitu terus, 40% kali 96 dikurang 61.040 ditambah 13. Jadi 38.400 ditambah 23.040 ditambah 13.984. Yang tadi itu ya, yang awal di account itu ya. Ya, ini tuh akum deprenya digabung-gabungin sama kamu. Jadi nanti tahun berikutnya susutnya 8230. Gitu. Nah, kenapa? Ya, tergantung yang dimintanya apa. Gitu. Itu yang paling basic ya, paling gampang. Nah, sekarang depresiasi kamu latihan dulu nih, coba. Ya. Nah, yang kedua, kamu cobain dulu exercise 97 deh di bawahnya deh. Ya, kamu kerjain exercise 9/7.
Ya, 9 strip 7 yang di bawahnya tuh. Ada beli truk 38.000 di 1 Januari kan. Nilai residunya 6.000. Kalau dalam miles digunakan 10.000 miles, 100.000 miles. Ya, umurnya 8 tahun. Dan actual miles yang digunakan di tahun 17 adalah 15.000. Tahun 18 adalah 12.000. Ya, diminta sama straight line-nya. ya masing-masing metode straight line, unit of activity, sama double declining balance itu diminta tahun 2017 dan 18 ya. Nah, kamu kerjakan itu. Nah, coba ikutin nih formatnya nih. Nah, ini cobain dulu. Saya coba. Saya tungguin bentar ya, saya izin reset bentar. Tapi kamu sih ngerjain kan Andrew ya? Nah, saya izin ini sambil minum obat dulu bentar ya.
Aduh. Baru ini aku masih di apa hitungin itunya apa di accountnya kan ini kan 8 tahun kan jadi Di sini sampai sini doang sih. Sampai 2 tahun aja. oh 2 tahun aja. Iya, kan mintanya tahun 17-18. Oh 17 18 ya. Dimintanya 17-18. Beres, dapat berapa susutnya? Ininya jadi 4.000 per tahun. Ya, Terus 4.000 per tahun ya. yang terakhir di accountnya 30.000. Ya, udah. Nah, sekarang yang berikutnya, bikin unit of activity. Bentar ya. Nah, ini unit of activity, cobain. Oke ya. Oke. Ini jadinya pas depresi unit jadi 0,3
32 ya ini sih 32 tar saya lihat tuh. 36 ya 0,32 betul. 0,32. Tinggal kamu kalikan ke masing-masing tahunnya. Itu buat hitung depresiasinya ya. Kan tahun itu pakainya 1.700. Jadi susutin 8,4 dikali 1.700. Nah, kalau kamu sekarang 0,32, kamu lihat tahun 17 pakai berapa miles kamunya. Coba kamu lihat ke soal kamu. Selama tahun 17 pakai berapa miles? Ada nggak di soal? Ya, jadi 15.000 dikali 0,32. Gitu. Juga sama, tahun 18-nya sama. Gitu. Nah, kalau udah beres, langsung pindah ke, apa namanya? Pindah ke double declining. berarti ini teh 0,32 dikali ininya 15.000 sama dengan 0,32 dikali 15.000 4.800. Ya, terus yang satu lagi, tahun 18-nya? Tahun 18-nya ini tahun 18-nya 0,32 dikali 12 dikali 0,32 3.840 1.840 ya. Nah, kalau udah sekarang pindah ke double declining. Ini anti ininya nggak usah ya? Nggak usah, nggak usah. Kan dimintanya hanya nilai depresiasi. Tadi tuh saya nunjukin tuh sambil ngajarin angka book value ke kamu gitu. Sekarang double decline. Double declining. Pertama cari itunya ya apa rate depresiasinya.
25% per tahun. Ya, betul. Yang bagian ininya tuh kita hitungnya cuma bagian 2017 dan 18 kan ya? Ya, betul. Dia sampai 2018 7.125. 17 berapa? Tahun 17 ya? 17-nya 9.500. Hmm. Terus? Terus yang 2018-nya Hmm. 7.125. Ya, benar. Oke. Itu cara mendepresiasi ya. Ya. Nah, sekarang topik berikutnya tentang retirement. Nah, retirement itu sebetulnya, sebentar ya. Nih, yang ketiga tuh ada topik di plan aset ini namanya retirement.
Nah, retirement itu atau penghapusan aset itu dibagi 3. Yang pertama memang namanya disposal, ya. Ini dihapuskan. Yang kedua bisa dijual. Yang ketiga ada yang namanya exchange of asset. Exchange of asset. Ini boleh dibilang kayak tukar tambah. Nah, sekarang aturannya gini, rule-nya sih. Rule dari retirement tuh, yang pertama adalah update nilai depresiasi sampai dengan tanggal jual. Jadi kalau kamu jualnya di 1 Januari, kalau 1 Januari belum ada depresiasi. Ya. Tapi kalau kamu jualnya di 1 April misalnya, artinya udah jalan depresiasi dari Januari sampai April. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, pada tanggal jual atau retire, ya, tanggal jual atau retire, aset dan akum depre harus dihapus. Akumulasi depresiasi harus dihapus. Nah, contohnya saya pakai S912. Nah, cerita di sini coba lihat. Ada Ingalls. Ya. Ingalls Company di tahun 17. Di 1 Januari katanya menghentikan penggunaan mesin yang dibeli di 1 Januari tahun 2007. Cost-nya 58, useful life-nya 10 tahun. Tanpa nilai residu. Ya, jadi tanggal 1 Januari 17, kalau ditanya, adakah update depresiasi? Ya, di sini tidak ada. Ya. Alasannya apa? Karena masih awal tahun. Ya, jadi awal tahun tuh belum ada depresiasi. Dan alasan kedua, dan kalau kamu lihat asetnya kan 1 Januari 2007 kan belinya. Ya, 1 Januari 2007. Nah, dia sudah pakai 10 tahun. Ya. Dia umurnya 10 tahun. Nah, sekarang kita tanggalnya 1 Januari 17. Dari 1 Januari 2007 sampai 2017 itu udah jalan 10 tahun. Ya, artinya apa? Artinya aset sudah terdepresiasi penuh. Kalau udah terdepresiasi penuh, maka kamu udah nggak perlu depresiasi lagi. Maka jurnal retirement-nya, kamu tinggal hapusin equipment-nya di kredit, dihapus. Karena kan equipment itu normalnya debit. Dihapus di kredit 58. Dan kalau equipment dihapus, akum depre pun harus dihapus. Berapa akum deprenya? Akum depresiasi kan dapatnya dari sini, 58.000, dikurang nilai residualnya 0, dibagi 10 tahun. Ini namanya depresiasi. Akumulasi depresiasi kita hitung udah jalan 10 tahun juga. Maka angkanya di sini sama-sama 58. Itu beres yang 1 Januari 17. Nah, sekarang supaya lebih kelihatan, gimana kalau dia menjual komputer? Menjual komputer yang dibeli di 1 Januari 14. Komputernya cost-nya 40.000, punya umur 5 tahun tanpa nilai sisa, dijualnya seharga 14.600. Nah, ini 30 Juni. Ya. Maka karena udah jalan 6 bulan dari awal tahun,
Nah, udah jalan 6 bulan, maka kita harus update depresiasi. Jurnalnya depre expense, pada accumulated depreciation kayak tadi. Berapa nilainya? 40.000, nggak ada nilai sisa, 0 jadinya. Umurnya 5 tahun. Kalau umurnya 5 tahun, artinya setahunnya susutnya 8.000. Nah, setahunnya 8.000, tapi masalahnya, dia baru pakai dari Januari sampai 30 Juni. Artinya apa? Baru pakai 6 bulan dari setahun. Maka penyusutan sini dikali 6/12. Dari Januari sampai Juni. Ya. Jadi dapatnya 4.000. Itu yang pertama. Yang kedua, jual aset. Apa jurnal jual aset? Jurnal jual aset, equipment-nya dihapus. Equipment dihapus berapa? Ya. Equipment dihapus sebesar 40.000. Akum deprenya dihapus juga. Kamu harus hitung ini. Akum deprenya punya berapa tahun? Udah berapa tahun jalannya? 40.000 dikurang 0 dibagi 5 tahun, artinya setahun susutnya 8.000. Kamu harus hitung dari Januari 14 sampai 30 Juni 17 sudah jalan berapa tahun? Tahun 14, tahun 15, tahun 16. Ya, 14, 15, 16. Udah jalan 3 tahun. Tahun 17-nya baru jalan setengah tahun. Jadi, kamu sudah pakai 3,5 tahun. Ya, jadi, aku udah pernah didepresiasinya berapa banyak? Selama 3 tahun, 6 bulan. Jadi, 8.000 dikali 3,5 tahun, ya, dapatnya 28.000. Nah, kamu kalau saya tanya sekarang, aset ini, nilai bukunya berapa? Kalau ditanya, aset ini nilai bukunya, equipment-nya 40.000, akum deprenya berapa? 28. Ya, 12.000 kan? Ya, 12.000 kan? Nah, nilai bukunya 12.000, dijualnya berapa? Ya, dijualnya dengan harga berapa? Soal dibilang was sold for 14.600. Jadi cash masuk 14.600. Nah, sekarang logikanya coba. Logikanya, tadi dibilang nilai buku aset kamu, di catatan kamu nilainya 12.000. 40 kurang 28 kan 12.000. Bayangin sama kamu, barang kamu yang nilainya 12.000, dijualnya 14.600. Untung atau rugi? Rugi. Barang kamu harganya 12.000, dijualnya 14.600. Untung ya. Ya, jadi sini tuh ada untung. Ada untung sebesar berapa? Sebesar 2.600. Namanya gain on disposal. Ini dari soal yang bagian mana sih? Yang Kamu 9 soal kamu nggak ngikutin? Halaman ini exercise 912 udah buka belum kamu 912 tadi? masih yang tadi yang halaman 9. Halaman 465. Oh, ini yang 912 as presented below are selected transaction ya. Aduh, kamu harusnya bilang dari awal kalau belum buka, saya cerita kayak yang iya. Atau kamu twist banget belakangnya ternyata udah saya bahas malah soalnya yang mana ya itu. Jadi gue kira yang bagian belakang itu yang 466. Coba dulu nih, dilihat dulu 912 ini coba.
udah apa nih? Dibagi 10 dikali 10 lagi. Kalau lagi mau jual aset, harus hapus akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi itu kamu harus hitung mulai dari awal sampai hari ini. Jadi dia belinya 1 Januari 2007. Oke. Kemudian sekarang udah tanggalnya 1 Januari 17. Artinya dari 1 Januari 2007 sampai Januari 17 udah jalan 10 tahun. Ya. Oke. Sebentar ya. Ini 1 Januari 2007 sampai 1 Januari 2017. Ini udah jalan 10 tahun, makanya dikali 10. Nah, kalau yang di bawah, kalau kamu lihat, ada yang dikali 3,5 kan? Hmm. 3,5 dari kapan? Hmm, 3,5. Dari mulai kamu belinya kapan? Jenis komputernya? Komputer dibelinya? So 1 Januari 2014. Hmm. Seharga 40.000. Nah, dan itu artinya akumulasi depresiasinya dari 1 Januari 14 sampai dengan 30 Juni 17. 1 Januari 14 sampai 30 Juni 17. Kan dijualnya 30 Juni kan ada. 30 Juni itu menjual komputer katanya kan. Nah, yang ini kan yang apa? Beverly truck that was purchased on January 1, 2013. The truck cost tapi ini mah Yang 30 Juni, yang masih yang 30 Juni. 30 Juni. Masih yang tanggal 30 Juni. Itu kan ada 1 Januari, ada 30 Juni, ada 31 Desember kan? Sold a computer that purchased 1 Januari 2014. The computer cost 40.000 ya. The computer was sold 14.600. Ya. Ini di bawahnya tuh equipmentnya dihapus 40.000. Akumulasi depresiasi itu dihapus 28.000 di debit. 40.000 dikali 40.000 dibagi 5 dikali 3,5 tahun. Dikali 3,5 tahun. Terus kemudian karena dijual, uang masuk 14.600. Ya. Nah, pas jual gitu biasanya ada untung atau rugi. Nah, kasus kali ini kamu ada gain atau untung. Namanya gain on disposal. Jurnalnya sama sekali nggak mirip sama yang kamu kirim barusan, yang kamu bilang mirip-mirip yang kemarin, udah beda jauh. Kalau sampai sini dulu mau ditanya apa? Itu tuh berarti yang journal apa?
retirement itu 58 kan dari hasil yang hitungannya di atasnya kan ya. 58 dari soal di equipment aja, lihat di laporan keuangan equipmentnya punya berapa. Di soal. Mesinnya The costnya machine berapa? cost 58. Dapatnya dari sana. Tapi ya kalau akum depre dapatnya dari hitungan. Sama kayak equipment di sini saya hapusnya 40.000 kan? Mhm. Yang 30 Juni 40.000 dapat dari mana? Dapat dari soal kan? Oh iya ini. Terus nanti yang bawah juga sama 34.000 ya. Hmm. Tapi ini kalau yang dicari itu yang ditanyain aja berapa ya? Apanya? Ini ya untuk apa? Cari general retirement ya. Nah, kenapa? Cuma yang disuruh setiap ini aja kan ada Januari 1, 30, 31 berarti 33 dicari gitu. Iya, ini kan baru 30 Juni. Di sini baru 31 Desember. Ya. Nah, sekarang truk. Yang truk bagaimana? Katanya di discard, ya sama aja kayak di retired sih, discard tuh. Ya. Nah, kemudian truk ini katanya belinya dulu 1 Januari 13. Truknya nilainya 34.000, didepresiasi 6 tahun menggunakan useful life-nya 4.000. Sorry, residual value-nya 4.000. Sama ini juga update dulu depresiasi. Ya, update depresiasi. Jadi depre expense pada akum depre sebesar berapa? Ya kalau mendepresiasi kayak tadi 34.000 dikurang 4.000 nilai residu dibagi 6. Jadi setahunnya 5.000. Ya. Nah kemudian udah itu baru jurnal retirement lagi. Apa retirementnya? Ya truknya dihapus, equipmentnya berapa truknya? Dari soal truknya nilainya 34.000 kan? Nah terus akum depre ikut dihapus juga. Akum depre harus dihapus. Berapa akumulasi depresiasinya? Itu 34 dikurang 4.000 dibagi 6 tahun, udah jalan berapa tahun? Udah berjalan 6 tahun. Nah, hitung dulu dari 2013 sampai 2017 berapa tahun? Dari awal 13. Di awal tuh. Dari 2007 ya. 2007, 2014, dan 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 doang angkatan 17. Sampai 17. Kan kamu jualnya 31 Desember 17. 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Jadi kali itu. Jadi dari semua kamu udah susut 25.000 gitu. Jadi itu teh 5 tahun bukan 6 ya? Ini
Ini kan dari 1 Januari, Hmm. dari 1 Januari 13 sampai dengan 31 Desember 17. Yang ini dari 1 Januari 14 sampai dengan 30 Juni 17. Yang ini 10 tahun, dari 1 Januari 7 sampai dengan 31 Desember 17 gitu. Ya, jadi kamu hitung dari Januari 13 sampai 31 Desember 17 udah jalan 5 tahun gitu. Makanya akum deprenya kita menghapusnya hanya 25.000. Nah, artinya nilai bukunya berapa? 34 dikurang 25 nilai bukunya 9. Sekarang kan bayangin, aset kamu masih punya nilai 9.000 sama kamu dibuang. Untung atau rugi? Aset punya nilai 9.000 sama kamu dibuang. Rugi, jadinya loss on disposal. Sebesar 9.000. Nah, gitu. Ya. Ini tentang property plant equipment. Oke. Nah, satu lagi sekarang, bagaimana dengan tambang tadi? Bagaimana dengan natural resources? Sama, ini juga ada perolehan, dan yang kedua, ada kasusnya namanya deflation. Mirip depresiasi lah. Ya. Nah, contohnya pakai S914. Di bawahnya ada exercise 914. Ada 1 Juli 17. Ya, 1 Juli 17 di Cino katanya investasi 736.000 dalam sebuah tambang yang diperkirakan punya 800.000 ton. Selama 6 bulan sudah dihasilkan 124.000 ton. Diminta jurnal depletion. Nah, depletion itu mirip dengan unit of activity. Jadi kamu cari dulu berapa depletion per unit. Caranya, nilai aset 736 dikurang sama nilai residunya. Nggak ada nilai residu. Dibagi sama ton yang bisa dihasilkan, ton hasilnya 800.000 ton. Jadi 736.000 dibagi 800.000. 0,92 per ton. 0,92 per ton. Ya, dapat dari 736 dibagi 800.000 ton. Nah, selama tahun 17 ya, sudah ditambang 124.000 ton. Nah, jurnal depresi beda. Jurnal depresi itu gini. Inventory, karena kan kamu ngasihin batu tuh di sana. Jadi kamu nambah, begitu kamu menambang batu, inventory-nya bertambah. Kreditnya namanya accumulated depletion. Ya. Berapa angkanya? 0,92 dikali yang dihasilkan 124.000 ton. 0,92 dikali 124.000. Maka dapatnya berapa? Dapatnya 114.080. Itu tahun 17. Ya. Nah, ditanya di yang berikutnya. Sisa inventory, nilai inventory jika di bawah sana dibilang jika 90.000 unit sudah terjual.
Ya, artinya apa? Kalau nilai inventory jika 90.000 ton sudah terjual, ya, artinya sisa inventory-nya ada berapa ton? 124 sudah dijual 90.000, ya. Artinya sisanya 34.000 ton dikalikan dengan berapa? 1 tonnya 0,92. Jadi kesimpulan 34.000 dikali 0,92. Dapatnya berapa? Dapatnya 31.280. Itu natural resources kayak gitu. Nah, yang terakhir, exercise 9.15. Ya, ini ngomongin tentang apa? Intangible asset, aktiva tidak berwujud. Nah, 1 Januari katanya, membeli sebuah perusahaan dan mencatat goodwill. Ya, jurnalnya, ya bolehlah kamu sebut goodwill pada kas gitu. Harusnya nggak boleh gini jurnalnya, tapi udah. Nah, tapi goodwill ini diminta 31 Desember 17. Apa adjustingnya? Ingetin, goodwill ini dia namanya indefinite life. Indefinite life artinya umurnya nggak bisa ditentukan. Maka adjustingnya apa? Tidak ada yang namanya, nah penyusutan di intangible asset namanya amortization. Ya, karena indefinite life, jadi nggak jelas umurnya, nggak boleh diamortisasi. Lain halnya sama 1 Mei. 1 Mei katanya bayar 84.000 untuk dapat paten. Jadi 1 Mei jurnalnya pas dapat paten pada cash. 84.000. Umurnya ada apa aja? Ada useful life, ada legal life. Nah, secara useful life, dia cuma 5 tahun. Secara legal life, dia 20 tahun. Ya. Nah, nanti di sini kan intangible asset sama disusutkan, namanya amortisasi. Nah, ini tuh amortisasinya menggunakan umur yang lebih pendek. Ya. Pakai umur yang lebih pendek. Jadi nanti 31 Desember ada amort expense, ya, amortization expense, pada paten. Berapa nilainya? 84.000. Ya. Pilih yang lebih pendek, 5 tahun. Dan karena dia dari 1 Mei, susutnya dari 1 Mei sampai 31 Desember, jadi kamu kalikan 8 bulan dari 12 bulan. Ya, susutnya 8 bulan aja. Jadi 84.000 dibagi 5, dikali 8, bagi 12. Ya, jadi nanti berapa amortisasinya? Nilainya 11.200. Nah gitu. Dikali 8 teh. Karena dari Mei sampai dengan Desember. Ini dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Karena penyusutan itu terjadinya di 31 Desember. Nah, itu bab 9-nya gitu, Andrew. Ya, bab-bab lain jurnalnya lebih banyak daripada bab ini. Bab yang lain. Gimana? Baru kerasa banyak ya? Lumayan banyak.
Saya ini dulu ya, bentar saya share dulu filenya. Hmm.